Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan semoga kalian diberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu, cepat berakhir, sehingga kita dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Oke, nggak usah basa-basi terlalu banyak. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan atau kami ingin menjelaskan materi tentang manajemen strategi. Di dalam manajemen strategi ini terdapat 5 submateri. Yang pertama ada definisi dari manajemen strategi. Yang kedua ada tahapan-tahapan manajemen strategi. Yang ketiga ada istilah-istilah penting dalam manajemen strategi. Yang keempat ada model dari manajemen strategi. Dan terakhir yang kelima ada manfaat dari manajemen strategi. Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis ya. Oke, yang pertama ada definisi manajemen strategi. Definisi manajemen strategi itu telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Contohnya ada Thomas Wellen, Bambang Haryadi, Mulyadi, dan lain sebagainya. Di sini kita tidak menyatakan atau menyampaikan yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, tetapi kita di sini mengambil kesimpulan atau mengambil inti dari definisi manajemen tersebut, manajemen strategi tersebut, bahwa manajemen strategi adalah keserangkaian keputusan dan tindakan mendasar bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Dari kata-kata tersebut bisa kita katakan setiap manajemen puncak, tingkatan manajemen lainnya, dan bagian operasional memiliki peran-peran masing-masing dalam menjalankan manajemen strategis. Semua komponen dalam perusahaan harus berpartisipasi dalam menyusun, menjalankan, dan mengontrol keputusan yang telah disepakati, sehingga hasil yang telah ditetapkan tadi akan terlaksana dengan maksimal. Yang kedua, ada tahapan-tahapan manajemen strategi. Tahapan-tahapan manajemen strategi ini dibagi dari 3 tahapan. Ada tahapan perumusan strategi, ada implementasi strategi, yang ketiga ada evaluasi strategi dan pengawasan. Tahap pertama yaitu perumusan strategi atau strategi formulation. Perumusan strategi ini adalah langkah awal yang dilakukan pada proses manajemen strategi. Hal-hal yang dilakukannya adalah salah satunya adalah pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman. Yang ketiga ada menganalisa kekuatan dan kelemahan internal dari organisasi. Yang keempat ada merumuskan tujuan jangka panjang. Yang kelima ada menghasilkan strategi alternatif. Dan keenam adalah memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Tahapan yang kedua adalah implementasi strategi atau strategi implement. Implementasi strategi ini melakukan pengembangan strategi pendukung budaya, struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan anggaran, mengembangkan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Tahapan yang ketiga adalah evaluasi strategi dan pengawasan. Dalam tahapan ini yang dilakukannya adalah pengawasan terhadap seluruh aktivitas perusahaan, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau belum, dengan menggunakan metode analisa perbandingan kondisi pencapaian aktual yang dibandingkan dengan perencanaan awal. Submateri yang ketiga ada istilah-istilah dari manajemen strategi. Istilah yang pertama adalah kesempatan dan ancaman eksternal.
Sebuah organisasi perlu memformulasikan strategi untuk mengambil keputusan dari kesempatan eksternal dan menghindari atau mengurangi pengaruh dari risiko eksternal. Kesempatan dan risiko eksternal merucut pada budaya, ekonomi, sosial, demografis, politik, lingkungan, hukum, teknologi, pemerintah, serta tren persaingan dan kejadian yang secara signifikan bisa mendapatkan profit atau keuntungan atau juga bisa membahayakan organisasi di masa depan. Istilah yang kedua adalah pembuat strategis. Pembuat strategis adalah individu yang paling bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi. Para pembuat strategis membantu organisasi mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasikan informasi sehingga mampu menemukan kesempatan pasar yang baru. Istilah yang selanjutnya ada tujuan tahunan. Tujuan tahunan adalah target kurun waktu yang pendek yang harus dicapai dari sebuah organisasi tahunan. Tujuan tahunan adalah target kurun waktu yang pendek yang harus dicapai dari sebuah organisasi. Untuk mencapai tujuan tahunan dibutuhkan untuk setiap tujuan kurun waktu yang panjang. Tujuan tahunan menjadi dasar untuk mengalokasikan sumber daya. Istilah yang keempat ada kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan dan kelemahan internal adalah aktivitas organisasi yang bisa dikontrol, yang dijalankan apakah sangat baik atau malah sebaliknya. Kekuatan dan kelemahan internal bisa ditentukan melalui berbagai cara, termasuk menghitung rasio, mengukur kemampuan, serta membandingkannya terhadap periode sebelumnya dan rata-rata industri. Istilah yang selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan adalah alat untuk mencapai tujuan tahunan atau panduan untuk pengambilan keputusan dan juga dapat memberi jawaban atas situasi dan kondisi yang rutin dan berulang. Dengan adanya kebijakan, kemungkinan adanya konsistensi dan koordinasi di dalam dan di antar departemen atau bagian dari organisasi tersebut berjalan dengan lancar. Istilah yang selanjutnya ada pernyataan visi dan tujuan. Memajukan pernyataan tujuan mengharuskan pembuat strategi untuk berpikir tentang sifat dan cakupan organisasi operasi saat ini dan mengevaluasi potensi ketertarikan atas pasar dan aktivitas di masa depan. Istilah yang terakhir yaitu istilah dari tujuan jangka panjang. Tujuan biasa didefinisikan sebagai hasil yang spesifik yang ingin dicapai suatu organisasi untuk menjalankan tujuan dasarnya. Jangka panjang artinya lebih dari 1 tahun. Tujuan sangat penting untuk keberhasilan organisasi sebab mereka menentukan tujuan, membantu evaluasi, menciptakan strategis, menunjukkan prioritas, menekankan koordinasi, dan memberi dasar untuk aktivitas perencanaan yang efektif. Penginstitusian, alat motivasi, dan pengendalian. Dengan kata lain, tujuan jangka panjang adalah hal yang harus dicapai sebuah organisasi dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun yang berdasarkan visi suatu organisasi tersebut. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang model manajemen strategis. Menurut George dan Gluck tahun 1996, model manajemen strategis terbagi 3, yaitu analisis dan diagnosis, pemilihan, dan pelaksanaan. Yang pertama, analisis dan diagnosis. Maksudnya adalah menentukan masalah dan peluang lingkungan, kekuatan serta kelemahan internal. Yang kedua, pemilihan, yaitu mendorong penyelesaian alternatif terhadap masalah
dan menilai penyelesaiannya. Yang ketiga adalah pelaksanaan, membuat agar strategi berjalan dengan baik dan membangun struktur untuk mendukung strategi dan mengembangkan rencana serta kebijakan yang tepat. Sri Musikasari akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat dari manajemen strategi. Manfaatnya yaitu untuk membantu organisasi merumuskan strategi yang lebih baik melalui penggunaan pendekatan yang lebih sistematis, logis, dan rasional untuk pengambilan keputusan. Sedangkan manfaat manajemen strategi dari segi finansial yaitu organisasi yang menerapkan manajemen strategi umumnya lebih menguntungkan dan sukses. Bisa dilihat dari penjualan, produktivitas, maupun profitabilitas, karena hal itu telah direncanakan dari awal. Jika ada suatu kesalahan, maka kesalahan itu dapat diminimalisir oleh perusahaan tersebut karena telah dimanajemenkan strategi sedari awal. Dan untuk manfaat strategi di bidang non-finansial, yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman eksternal. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang strategi pesaing. Dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan produktivitas karyawan, kedisiplinan, koordinasi, dan kemampuan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi resistensi terhadap perubahan, karena itu bisa menjadi suatu peluang bagi perusahaan tersebut. Manfaat dari manajemen strategi itu juga untuk membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan-perubahan tertentu yang terjadi pada saat itu. Dengan memanajemenkan strategi yang baik, tentu akan mencegah sesuatu ancaman dari internal ataupun eksternal perusahaan atau instansi ataupun organisasi tersebut. Dan dengan menggunakan manajemen strategi, hal itu tentu akan memberikan arahan jangka panjang yang akan dituju suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Baiklah, saya rasa itu saja. Terima kasih.